Cara mengetahui kebocoran jalur turbo dengan ini lur, aplikasi. Kita gunakan Torku LED yang gratis. Oke. Dengan OBD mini ini kita colokkan. Oke. Kita on kan kontak. Di sini kita akan lihat tekanan intake, RPM dan bosnya turbo. Di RPM 750, intake 14,5 PSI, bos turbo 0,4. Kalau mengetahui kebocoran di jalur turbo, kita naikkan RPM ke 1500 seperti ini, lalu kita tahan. Kalau ada kebocoran, tekanan intake akan turun, drop biasanya ke 0, kadang ya beberapa, pokoknya dia turun. Kalau ditahan dia tetap, berarti tidak ada kebocoran. Sekarang 2000 bos turbo 7,3, intake 21,6 dan tetap. Kalau tetap tidak berubah seperti ini, bisa dipastikan tidak ada kebocoran. Kalau bosnya turun, tekanan intake turun. Kalau kita tahan RPM di 2000, biasanya itu ada kebocoran di jalur turbo dan menimbulkan DTC P0101 seperti itu. Berarti ini aman. Oke, kita matikan sebentar. Oke, ini penyakit kebocoran itu saya alami itu sudah hampir 1 tahun nggak ketemu, menyebabkan tarikan bawah lemot, tenaga juga agak berat dan juga boros. Ternyata ini kan ada sensor tekanan yang nancep di intake yang ini, kelihatan ya, ini nih. Ini sealnya bocor. Ini saya kasih seal tip, terus masih bocor, terus saya kasih sealer. Dan sekarang alhamdulillah sudah aman.
ini hampir 1 tahun saya cari DTCP 0101, kadang muncul kadang hilang seperti itu. Oke. Kenapa ini bisa muncul P0101 ini? Karena ini ada sensor MAF ini, dia mengirim kira-kira 11 sampai 13 galon per second lah. Harusnya di sini juga nerimanya segitu, tapi berhubung bocor, di sini ngirim sinyal ke sana anggaplah 1 kilo, yang diterima di sini cuman 7 on seperti itu. Jadinya itu menyalahkan ini sensor mapnya, padahal ini benar ngirim 1 kilo, tapi yang 3 on bocor dari seal sensor ini. Bisa juga dari selang turbo yang di bawah, yang di situ, bisa juga dari sambungan sana. Ya, cara ngeceknya yaitu tadi, kita tahan di RPM 1500 atau 2000, terus kita lihat tekanan intake atau bus turbonya drop apa tetap. Kalau tetap berarti aman, kalau drop ya berarti ada kebocoran. Bisa di sini yang kadang orang tidak tahu ya, ini saya 1 tahun yang bocor di seal ini, carinya sampai bingung. Wah, bongkar-bongkar semua. Bisa juga dari selang-selang atau sambungan selang yang harus rapat ya, harus di sealer ya. Ini tekanannya sangat kuat ya. Kalau selang itu lepas atau pecah bisa meledak. Kalau selang turbo itu meledak di jalan atau terlepas, itu akan memblokir mesin ya, tidak bisa dinyalakan. Karena di sini tidak mengirimkan, sensor mapnya tidak mengirimkan data kalau ada udara masuk gitu. Ya, satu-satunya kalau di jalan itu ini dicabut soketnya, gampang seperti ini. Nah, kalau ini dicabut bisa nyala, bisa starter, berarti selangnya ada yang lepas atau meledak. Seperti itu selang turbonya. Ini bisa jalan nih sampai puluhan kilo juga nggak masalah ini dilepas. Contoh seperti ini ya. Kita cabut, kita nyalakan. Nggak masalah kan? Tapi kalau digas ini nggak mau naik, ini paling mentok di 2000. Oh, tapi yang punya saya ini normal-normal saja ya, aneh ya. Maka sensor map juga dicabut ini ya. Nah, ini kontekin lagi dah. Nah, alah sik tandut gini. Nah, sorry, dibuat mainan ini kan, sik buat anu kali. Nah, ini kita lihat intake 14,8, tekanan intake, terus turbo 0,6, RPM 750-an lah. Kita lihat di sini yang satu lagi ya, sama mapnya 10,5, 10,4. Ini map sensor ini sudah saya akali ya. Kalau tidak saya akali ini 13 sampai 14, jadi sangat boros sekali BBM-nya karena kita pakai filter racing ya, APEC. Jadi map
ini ngirim, sudah saya akali di angka 10 sampai 11 lah untuk stasioner. Coba kita tekan sedikit di RPM 2000 ini 1500, RPM 1500 mapnya 26 galon per second. Jadi ini lebih ya, MID nya stuck di 9,6 sementara ini. Biasanya ya kalau bus turbonya ada kebocoran ini 13 liter per 100 kilo. Sekarang 9,6, sedikit lebih irit lah. Tarikan juga normal kembali. Ini kita pakai aplikasi Torkulet yang gratis ya. Kalau yang pro kan bayar, tapi ya lebih komplit lah. Ini kita lihat di sini. Misfire ini apa nggak tahu lah. Incomplete, full system komplit, komponen komplit, katalis incomplete karena kita sudah lepas katalis ya. Terus 02 sensor incomplete, nggak tahu ya, mungkin sebab katalis. EGR system incomplete, kita sudah tutup ini ya, tutup permanen ya. Ini FLC 1 2011. Oke, coba kita lihat DTC ya. Tadi kan sudah cabut sensor map, mungkin ada dia muncul DTC. Sini kita ke pengaturan, ADD full kode. So kita lihat DTC nya. No foul kode, berarti yang permanen tidak ada. Sekarang yang pending P0102, P0103 ya. Ini tadi kan kita cabut. Nah, dia akan muncul DTC ini. Biasanya ini ya nggak masalah sih, mesin tetap nyala kalau darurat. Lalu sensor mapnya dicabut, misal turbo selangnya lepas atau pecah, biasanya nggak bisa nyala mesin karena tidak mendeteksi aliran udara masuk headnya. Jadi kita cabut untuk sementara sampai pulang rumah. Selang kita sambung kembali atau ke tempat yang sudah aman, kita sambung kembali, lalu kita tancap lagi soketnya, soket mapnya. Sekarang ini karena tadi kita cabut, nanti kita clear saja. Oke, kita clear ini, clear pole. Oke, yuk. Clearnya biasanya matikan mesin ya. Gitu. Ini sensor map ini sudah saya akali, mungkin sudah saya turunkan biar sedikit lebih irit ya. Kalau kita ganti yang filter racing itu dia kebanyakan udara, jadi boros, sedikit lebih boros. Pengakalinya gimana itu nanti kita kasih tahu lah. Tapi harus buka lagi ya, repot juga ya buka map. Mungkin lain waktu lah. Bulannya baru 5,5 derajat Celcius. Dan ini memakan biosolar ya. Nanti kapan-kapan lah saya kasih tahu cara aman pakai biosolar tanpa tambahan apapun ya. Ini sudah hampir 1 tahun ini saya lakukan analisa tentang biosolar untuk Captiva ini.
tapi ya belum sempat buat video lah. Tidak ada itu tambah-tambahan filter, tambah-tambahan aditif, tambah-tambahan aneh-aneh yang bikin ya kerja pulpa makin berat ya. Sebenarnya sangat gampang sekali pemakaian biosolar itu ya, tapi jelasinnya yang agak repot ini. Nanti akunnya gagal paham. Mungkin suatu nanti saya kasih tahu caranya ya, saya buatkan video. Sementara gini aja dulu. Chevrolet Captiva 2011 ya, XL1. Oke, terima kasih.